mengendapat bersama isinya hijau, ininya merah brokat. Tapi enggak kak. Melayu itu bukan kuning. Ingat ya, kalian suka kali salah dasar. Melayu itu kuning itu bukan minyak Melayu. Kuning itu orang Mendele. Pakai Melayu itu songket kebaya bukan warna. Kami bersilah Bapak Maju pendekar tiga di antara pendekar tiga di antara sepadan dengan bukan kami tidak merasa kedatangan Bapak kami sambut dengan bahagia. Coba pelan ya, buka jalan sah Bapak masuk, yuk ikut jalan. Langsung kapan nih? Bermartabat mulia demi cita-cita. Organisasinya apa? Kantor itu jadi itu aja deh. Iya, nggak perlu demo itu semua. Nggak perlu. Oh ya, anak terus bawaannya nggak perlu itu. Demo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Hari ini Mantebing Tinggi persiapan kunjungan Pak Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembinaan peningkatan wawasan moderasi beragama bagi guru dan pegawai Mantebing Tinggi. Dan nanti akan dilanjutkan acaranya dengan peresmian secara simbolis penggunaan asrama tahfiz. Nah, kita
kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin yang kita bisa. Mudah-mudahan kedatangan beliau memotivasi kita semua untuk berbenah sehingga dapat direalisasikan madrasah semakin mendapat kepercayaan, mandiri, berprestasi. Demikian, selamat, sukses di semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depannya apa aja? Oh, ini belakang. Belakang. Buka pintu ya. Buka pintu. Arahkan apa? Arahkan apa? Kemana? Ya terus masuk. Nah. Yang mana mobil Pak? Belakang. Yang belakang. Ini kan Pak? Iya. Besar hati rasa bangga kami kedatangan Bapak, kami sambut bersama siswa-siswa kami. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, rahmatan lil alamin kepada kita semua. Kedatangan Bapak bersama rombongan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tebing Tinggi dalam jumpa dan rasa kagum kami. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di Madrasah Aliyah kami. Moga bahagia melekat selalu di hati. Hai bunga selasih di tepi selokan, ucapkan kepada Bapak, juga kepada tamu dan seluruhnya. Kami sambut kedatangan Bapak dengan kain pelekat, tanda kebesaran. Bukan kapak sembarang kapak kami pembelah kayu. Kami tahu Bapak kita orang Batak, tapi daerahnya daerah Melayu. Kepala Madrasah menyambut kedatangan Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Kota Sumatera Utara, disambut oleh Ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri Kota Tebing Tinggi. Cing ikan dikukus, sedap rasanya. Selamat datang di Madrasah Aliyah atau MAN, silakan kita sambut bersama darah jelita. Setepak sirih kami sajikan bersama anak dara gejerita. Tari persembahan kami yang haturkan menyambut kedatangan Bapak di Madrasah Aliyah tercinta. Pusaka Melayu. Lampunya redup, nak diterangkan. Untuk kedatangan Bapak kami sampaikan Assalamualaikum, iringan tabur kami haturkan. Inilah kami Bapak Madrasah Aliyah Negeri Kota Tebing Tinggi. Buah matang dipetik kemarin, lalu dibawa kepada yang ummi. Selamat datang ya beserta hadirin. Atas kekurangan kami mohon dimaklumi.
Tari Melayu sebagai persembahan jati diri daerah kami tercinta abdi negeri. Juga nak tunjuk kebolehan. Kami persilakan untuk depan. Berbintang bicara hukum, juga berbincang tentang kurikulum. Selamat datang disambut oleh penggawa hati kulum. Jika kurang mohon dimaklum. Kami persilakan juga untuk semuanya belum merpati diberi makan terbang melayang terasa ringan. Terima kasih buat penggawa kami menyambut kedatangan seluruh peserta rombongan. Bapak Ibu Guru, tadi udah selap masuk ke dalam ruangan pembinaan, Mas. Oh iya. Pak, langsung lah ini. Langsung ini? Iya. Oke. Bapak di samping, Pak. Iya. Bismillah. Dari depan motonya biar nampak. Dah, dengan perkenan Bapak Ibu sekalian, dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunting kembang ini sebagai tanda resminya dipakai selama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk asrama ini Pak Kepala Sana, untuk dalam ruangan kelas ada wali kelas, ini wali kelasnya Pak, dan beberapa santri. Ini santrinya Pak. Untuk kelas 11 dan 10. Izin juga Pak, mohon bila kesediaan untuk berfoto bersama dengan anak-anak tahfiz di ruangan anak tahfiz kami.
Satu, dua, tiga. Oke. Meresmikan penggunaan rangkaian gedung asrama tahfiz Madrasah Aliyah di Kota Tebing Tinggi, dan alhamdulillah Langsung acara, Pak. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tiba di tempat acara dalam kegiatan pembinaan guru dan pegawai pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Tebing Tinggi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Haji Abdul Amri Srigar MAG, Pengumuman Tebing Tinggi bersama dalam pembinaan guru dan pegawai. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Akan segera kita laksanakan dengan diawali bersama kita mengucapkan kalimat basmalah. Dan kita laksanakan, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Yurdi Rangkuti Emsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang sakit, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankan doa-doa kami. Hanya Engkau yang mampu mengabulkan permohonan kami. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ni'matallahi 'alaikum
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله العظيم. Puji kepada Allah SWT. Dalam hari ini panduan doa akan dipanduakan oleh Bapak Mukarrabin Abdul Eman. Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha. Untuk itu ya Allah, luruskan niat kami dalam membangun sinergitas menuju Sumatera Utara lebih maju. Limpahkanlah pula ya Allah kepada Bapak Kakanwil kekuatan, kearifan, kebijakan dan kesungguhan dalam memimpin Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ini. Tercipta suasana harmonis dan kondusif sehingga memberikan motivasi kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama ini untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rahman ya Rahim, kami agungkan asma kebesaran-Mu ya Rahman, karena Engkau yang maha mengatur segalanya. Kami tadahkan tangan kehadiran-Mu ya Rahim, puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir pada acara silaturahim dan pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Amri Siregar MAG. Untuk itu kami mohon kegiatan ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Allah, luruskan niat kami dalam membangun sinergitas menuju Sumatera Utara lebih maju. Limpahkanlah pula ya Allah kepada Bapak Kakanwil kekuatan, kearifan, kebijakan dan kesungguhan dalam memimpin Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ini. Tercipta suasana harmonis dan kondusif sehingga memberikan motivasi kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama ini untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah,
ampunkan dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami ya Allah, yang sedang sakit, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankan doa-doa kami. Hanya Engkau yang mampu mengabulkan permohonan kami. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan Bapak Kakang Nuril Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yang kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan hadir juga bersama kita Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Gunung Tinggi, Bapak Ibu Dewan Guru, Ustaz Staf yang hadir di kesempatan ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT, hari-hari yang kita tunggu untuk saat ini kita dapat bersama-sama. Kepada Pak Kakanwil, Pak Kabid dan Pak Kasih, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena kami tidak menyangka Bapak berkenan datang ke madrasah kami, karena memang madrasah ini mungkin pertama dari segi katakanlah kondisi dan keadaan, kalau hitung-hitung dia sepertinya yang termuda tinggal meng-IC bahasa yang lain. Nah, sehingga saat ini saya sampaikan kepada Pak, kami di sini ada 57, hanya 18 ASN. Nah, kira-kira begitu Pak kondisi dari ketenagaan. Alhamdulillah kalau siswa kita hari ini sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sekarang ini ada 21 rombel secara keseluruhan 628, dan statistik kita coba
data itu 52%-nya di luar kota Madinah. Jadi lebih banyak persentasenya di luar kota. Itu berarti ada dari serta Godagi. Saya saat itu buat ya, saya dalam menggoda Pak Kandil, saya ketua PKKBN yang juga Polres. Dan itu dari Sumatera hari saya Polres Pak Kandil, saya waktu Janjian. Akhir kata saya mah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Kita hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Yang kita hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi. Kita hormati Sohibul Bait Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tebing Tinggi beserta para wakil kepala dan segenap guru, Bapak Ibu guru, baik PNS maupun ASN, hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Desember, kita dapat bersama-sama bertatap muka, bersilaturahim di ruang pertemuan MAN Tebing Tinggi ini. Pak Kasih, Pak Kamat, serta hadirin sekalian, salawat dan salam tentunya selalu kita persembahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita nanti mendapat syafaatnya di hari kemudian. Pak Kamat, ingat saya kita pertama jumpa itu lupa sekitar bulan apa itu di Gambir ya. Pak Kamat datang cerita tentang madrasah Aliyah Tebing Tinggi ini, termasuk situasi lingkungan dan sebagainya yang sudah berhasil diatasi dan diselesaikan. Dan tadi kami bersama Pak Kabid diajak untuk meninjau ke belakang Bapak Ibu, melihat pembangunan-pembangunan yang baru. Ada rumah ya asrama tahfiz ya, di tanah yang tadinya itu ya relatif tidak dikuasai kita ya, pakai masyarakat. Jadi sudah terbukti apa yang Pak Kamat katakan, alasan untuk menarik itu kembali karena mau dipakai, nyata memang didirikan bangunan. Coba saja kalau dibilang mau dipakai tapi tidak dipakai-pakai, tak nampak ada bangunan ya. Meskipun kita punya, tapi orang bisa juga berkata alasannya hanya rupanya gitu ya. Nah, kalau kegiatan yang penting untuk madrasah ini, yaitu terbangunnya rumah tahfiz dan terselenggaranya kegiatan menghafal Al-Quran. Pak Kabid tadi beliau menyampaikan dan Pak Kabid juga sudah menyebut, kalau melihat luasnya tanah MAN ini sangat layak untuk menjadi komplek madrasah terpadu.
Insyaallah, amin. Ya, dari MIN, MTS dan MA. Saya kira ini satu rencana yang bagus. Kita berdoa ini didengar malaikat, diaminkan malaikat, sehingga nanti pada waktu yang tidak lama bisa terrealisasi. Pak Camat, sekarang ini sistemnya semua sudah serba aplikasi. Siapa operator Bapak, siapa camat Bapak bidang yang membantu Bapak tentang sarana prasarana harus terus apa ini kalau kata orang Jawa itu nginteni aplikasi. Kapan waktunya untuk pengisian usulan, apa aplikasinya Pak? SIM Sarpras, ya, apa yang harus disiapkan untuk bisa mengisi SIM Sarpras itu, ya, baru diupload, di scan, diupload dan sebagainya. Itu langkah pertama. Dari 2023 yang sudah disampaikan Pak Kabid kepada saya, ada rencana pembangunan 7 titik SBSN. Sepertinya tebing belum ya? Iya. Ya. Tapi kan tahun itu tidak 2003 saja, ada 2024. Dan orang mukmin itu ya tugasnya berharap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi orang beriman itu tugasnya berharap. Ya. Jangan putus harap. Maka sebaliknya siapa yang berputus harap dari rahmat Allah, dia termasuk orang yang sesat. Ya. Jadi itu sudah apa doktrin, tinggal melaksanakan. Nah, makanya itu yang etikat ahli sunnah wal jamaah, usaha dan doa menimbulkan pengharapan. Pak Camat yang kami hormati dan Bapak Ibu Wakil Kepala serta guru sekalian, saya selaku Kepala Kantor Wilayah mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang terus-menerus melaksanakan tugas dengan baik di madrasah ini. Sebenarnya kalau kata orang Arab, tugas Bapak itu kan wajib. Sebetulnya la syukra alal wajib. Tapi begitupun kita orang Melayu, orang Timur, meskipun yang wajib yang dilaksanakan, tidak masalah kita mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga, alhamdulillah Pak Kabid pun tidak pernah menyebut di sini ada persoalan. Nah, ya ini zero masalah. Masalah itu banyak, mulai dari masalah manajemen, masalah pendidikan pengajaran, antara guru sama guru, antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua siswa, dengan masyarakat, dengan komite. Kita bersyukur itu, ya, bersyukur bahwa sampai saat ini tidak ada catatan. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, kondisi yang kondusif ini dijaga, dipelihara, ditingkatkan yang positifnya, dikurangi yang negatifnya. Persoalan-persoalan yang timbul di antara kita itu macam-macam. Itu makanya yang saya harapkan kesadaran dari para guru baik PNS maupun ASN itu terus ditingkatkan, didasarkan kepada aturan yang mengatur. Dan saat Bapak Ibu mempunyai kesadaran menyatakan diri mau menjadi ASN di sini, kita sudah menundukkan diri kepada Undang-Undang ASN ya nomor 5 tahun 2014. Kita sudah mewakafkan diri kita kepada aturan pemerintah ini. Masih enak-enak jam 7 pagi di rumah,
minum kopi sama suami kalau yang sudah punya suami, sama istri yang punya istri. Loh, lambat lagunya. Berangkat. Nah, pinjam. Ya. Itu jadi beban atau jadi apa? Tidak jadi beban, karena sadar dulu tuh teken pakai meterai lagi. Kalau nggak mau begitu, sekarang bikin meterai baru. Mundur. Nah, sebab kita satu komando, satu barisan. Yang nggak siap ikut dalam komando, nggak siap ikut dalam barisan, ya dunia ini nggak boleh terpaksa. Beragama lagi kata Tuhan nggak boleh dipaksa, apalagi mau menjadi guru. Nah, karena kita tidak merasa terpaksa, maka itu kita nikmati. Supaya tambah mudah dinikmati, buat jadi ibadah. Ya, buat jadi diniati menjadi ibadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, misalnya seperti ini juga pakai seragam, ya kan? Nah, pakai seragam, beli pula juga. Beli ya, nggak dikasih Pak Rahmat ya? Ada dikasih. Oh iya, mau pakai seragam. Saya dengar ada di madrasah itu Pak Kabit, ada guru yang bantah-bantah sama kepala terbagi tiga. Yang menolak kuat, yang menerima kuat, yang tengah-tengah. Yang menolak ini persentasenya 5%, yang menerima total 5%, yang 90% ini yang wait and see, tengah-tengah ini. Nah, disinilah perlunya sosialisasi, disinilah perlunya pendekatan, disinilah perlunya percontohan, sehingga nanti yang 90% ini bisa lebih condong kepada yang semestinya yang mengikuti. Ya, yang 5% tadi kalaupun bisa dikurangi ya bagus, tapi kalaupun tidak mereka akan menjadi minoritas. Tapi ini mengganggu, ini harus dicermati. Kenapa? Biasanya kita itu mudah, apa itu kalau soal pendapat kadang-kadang mudah sepakat. Yang susah itu kalau beda pendapat. Ya, nah karena itu inilah gunanya transparansi. Kalau sudah dikelola dengan transparan, Pak, jangan harapkan penghasilan pabrik ban sama dengan tukang ban, nggak bisa itu. Masa tukang ban mau sama dengan pabrik ban? Sama-sama bannya, nggak bisa. Maka Tuhan mengatakan sejak awal, ya, apa itu? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah kamu yang membagi rahmat Tuhan ini? Tidak, kata Tuhan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun kita beda pendapatan, tapi kalau dikelola secara transparan oleh manajemen di sini, jelas kalau golongan 3 ada kolomnya, sekian tahun nambah, sekian tahun naik pangkat. Kalau ini semua sudah dijalankan, ada yang macam-macam, itu dia berarti sudah melanggar aturan. Saya minta ini kepada Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita, tantangan kita besar, amanah dari para orang tua untuk mencerdaskan anak mereka itu di sini. Ada kegiatan kita apa Pak Kabit yang tingkat-tingkat apa ini? Ada KSN, ada robotik, ada Maires. Ini forum-forum di mana kita memberi pengalaman yang berharga kepada anak-anak di tingkat nasional. Besar loh Pak manfaatnya bagi mereka itu, karena di saat itu dia akan berjumpa dengan kawan-kawan siswa dari seluruh Indonesia. Pak Camat, ini tantangan, bukan berarti oh kami fokus di bidang ini, nggak apa-apa, silakan fokus, tapi yang event-event yang seperti ini juga kepada warga apa ini
kurikulum akademik ini. Lihat dari 600 siswa kita ini. Ya mau 600-nya juga apa nggak mungkin, itu ambisius kita ini. Tapi dari mereka itu ada bibit-bibit unggul yang mungkin bisa dipoles untuk bisa bersaing di tingkat-tingkat event yang ada itu. Mulai dari regi apa di daerah, ya bersama Pak SMA, SMK, nanti tingkat provinsi, dari provinsi ke nasional. Harus menjadi tantangan bagi kita ini. Samping proses pembelajaran berjalan di sini, yang harus kita jaga kualitas dan efektivitasnya, tetapi capaian-capaian yang sifatnya untuk mengangkat, ya, meletupkan madrasah ini di tengah-tengah percaturan kemadrasahan, itu mesti juga kita pikirkan. Ya apa-apa kita dulu guru tidak pernah menjadi juara waktu itu, nggak apa-apa. Anak kita mungkin bisa jadi juara. Dengan begitu masih berlanjut semangat untuk maju. Bapak Ibu, para guru yang kami hormati, semangat ini harus terus kita tanamkan. Jangan pernah kendor. Ya, saya apa itu yang kalau hari guru itu ada selalu yang disebar-sebarkan itu, memang guru bukan orang hebat, tapi guru menciptakan orang hebat. Nah, itu. Ya, di tangan kita akan lahir orang-orang hebat. Iya. Dan disitulah akan mengalir jariah. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Dari yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu sampaikan di lokal, nanti di antara mereka ada yang menjadi apa ya, menjadi pemimpin, jadi apa atau apa saja dalam hidupnya yang bermanfaat. Di situ ada sumbangsih dari Bapak Ibu. Ya, yang itulah insya Allah yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Jadi luar biasa, luar biasa. Yang tiap hari ditanamkan di sini itu akan menjadi investasi akhirat. Kalau gaji itu sudah pasti segitulah. Golongan 3A ya udah ada kolomnya itu, nggak bisa diganggu gugat itu ya. Nah, tukin juga ada kelasnya. Sertifikasi dapat juga kan? Tukin dapat juga. Selisih. Uang makan. Banyak yang mau pindah ke Kemenang, banyak yang mau pindah ke Kemenang, banyak. Kenapa? Soal yang itu kita kan dari Jakarta, nggak ada terkait dengan ganti kabupaten, ganti bupati, ganti wali kota, nggak ada. Kebijakan nasional kita. Ini ujung-ujung tahun ini biasanya diumumkan mau naik gaji dikit. Ya. Naik itulah adanya kan? Ya soal barang naik itu perputaran ekonomi aja itu ya. Masa pula gaji aja naik tolong ini soal hubungan ya, relasi antara guru dengan guru dan guru dengan siswa ini terus kita perhatikan. Setan ini nggak tidur terus ya, kata apa itu kan gitu. Kalau setan tidak berhasil membuat kita jadi orang jahat, dia akan bilang kita orang baik. Tapi dia bilang kita orang baik itu GR, merasa baik aja, sebenarnya nggak baik. Nah, kayak tadi saya bilang sama Bapak Ibu sekalian, Pak Kabid tidak pernah menyampaikan bahwa di sini ada persoalan baik dengan siswa-siswi, ini guru-guru ini semua ini guru yang laki-laki. Hati-hati ya dalam berinteraksi dengan siswa-siswi. Mukul jangan itu. Ada madrasah Pak yang gurunya suka mukul. Saya bilang sudah kirim sini suratnya. Gak bisa guru kok guru mukul. Ya, ini jangan.
murid itu diantar ke sini mau disayangi, mau dididik, kok dipukul? Oh itu cara mendidik Pak. Ya pilih yang lain lah, jangan cara yang itu. Kan banyak cara, ya cara mendidik kok pakai mukul. Mukulnya sampai berbekas lagi. Wah ini, ya. Udah saya bilang yang gini-gini kirim ke Sinunukan saja. Tukang pukul semua. Iya. Gitu ya. Nah, kalau kurang udah suruh terbang ke Nias, bisa terbang berenang. Allah. Iya. Kita jangan ada yang begini-gini, jangan dipertahankan yang begini. Udah baik pun kita masih susah membuat anak-anak ini terdidik dengan baik. Apalagi ada oknum-oknum ini, susah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah mungkin kita nggak bisa sering jumpa, kepala sekarang jumpa, nanti kita juga tahun depan 2023, tahun 2024 akan pilpres, pileg, ya nanti termasuk pilkada juga. Sering disebut kita dengar 2023 itu sudah akan masuk tahun politik. Bapak Ibu boleh berpartisipasi dalam aktivitas politik sebagai pemilih, tapi tidak boleh ikut dalam permainan politik. Ya, ini hati-hati. Bahkan kita punya aturan dari Kemenpan RB itu termasuk aktivitas di medsos. Nah, nanti 2023 kurang-kurangnya aja ya yang main-main di medsos ini. Sebab yang di medsos itu segala macam orang profesi. Kita itu begini aja nggak boleh kan? Apa namanya ini? Like. Ya, like. Nah, padahal kadang-kadang sewaktu sebelumnya mungkin kita berkawan. Tahu-tahu sekarang dia sedang mempersiapkan diri menjadi caleg dan sebagainya. Nah, nanti kita kena di cyber. Kalau sampai ke sana nanti jadi repot sendiri. Milih boleh, karena memang kita punya hak pilih, tapi tidak perlu dibilang-bilang. Ya, disimpan dan juga tidak perlu ikut-ikut serta dalam aktivitas yang bisa dimaknai sebagai aktivitas politik. Ya, nanti itu kan nggak bisa dihapus-hapus kan? Iya, jejak digital kita itu. Di HP kita mungkin bisa kita hapus, tapi di sana di server kan nggak bisa kita hapus. Dan sudah ada contohnya ketika yang lalu ada hal-hal yang terkait dengan Kementerian Agama ramai di publik. Ada yang mungkin ya nggak merasa bahwa itu termasuk hal yang dilarang oleh peraturan sebagai PNS atau ASN, akhirnya kena. Ada yang tadi juga Ustadz yang mengelola tahfiz, selamat dilanjutkan kegiatannya. Memang bisa juga untuk para guru yang di bidang pendidikan agama, misalnya untuk yang kelas 3 itu diberi mereka kemampuan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Jadi punya nilai lebih. Kalau pandangan orang yang bisa doa itu dari pesantren, sekarang dari madrasah tebing tinggi bisa. Dari pesantren bisa mimpin tahlil, sekarang dari madrasah tebing tinggi bisa. Tadi yang ngaji bagus, yang doa bagus, masa nggak mau dikasih sama muridnya? Latih orang itu Pak, berapa orang? Yang tinggal dari mana? Pulang dari sini bisa. Mimpin tahlil bisa, mimpin doa bisa. Dari mana dia itu? Anak mantu binti. Khutbah lagi, ya. Ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang ngaji berarti dengan yang tahfiz ini bisa jalan ini.
Setelah kadang-kadang di masyarakat di bawah itu untuk nyari ngaji yang mau nikahan itu sulit. Akhirnya ngajilah bapak-bapak tua. Oh, udah gemetar-gemetar kan. Nah, kalau restu anak man yang maju. Kadang-kadang di masyarakat kita itu pandai mereka menghargai kan. Sudah ngaji kasihnya 50.000. Nah, lumayan sama anak itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, artinya yang mau kita kejar sebagai prestasi itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Termasuk tadi untuk memberi kemampuan ilmu kemasyarakatan kepada anak-anak kita karena mereka pulang ke kampungnya. Tidak usah semua, beberapa saja. Itu akan kok. Oh, anak man itu bisa jadi imam. Kalau dulu zaman kami, pula anak man dari nah ini yang mau kita robah-robahin terus-menerus. Ya, Bapak Ibu ya, ambil beberapa contoh, latih, yakin saya bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apalagi kepala kita ini di MUI iya, ya di FKUB iya, nah itu. Nanti harus dikawal-kawal beliau nih, yang lain ikut, di NU juga, nah itu, ikut nanti minum apa ini bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau minum memang? Iya, ya kan? Selama ini kalau saya itu didalilkan kepada kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta wa fi riwayat fahu abtar. Udah sampai situ aja. Dari dia saya mendapat penjelasan apa? Ini kalau minum hukum alamnya apa? Hilang haus. Hilang haus. Dengan dibismillahkan kita tahu hilang haus itu karena Tuhan. Hilang haus itu karena Allah. Itu gempa Cianjur, gempa Garut, meletus Semeru, banjir, gempa Jember, kemarin itu gempa Gorontalo. Wah ini harus ya musim gempa. Karena itu mari kita terus berdoa untuk keselamatan kita. Tapi jangan pula bilang itulah karena Tuhan marah. Berarti saudara sudah memastikan itu nggak boleh. Sebab Tuhan ada marah ada, tapi ada penyayang. Jangan dibilang pasti-pasti. Itulah. Apalagi itulahnya itu dengan menunjuk karena pemerintah ini. Nah, tambah jadilah. Inilah karena pemerintah ini. Nah, maka pemerintah ini turun. Jangan itu ya. Ini yang saya maksud tadi, hati-hati. Ya, jangan ke situ begini. Iya, nah ujungnya itu yang itu sebenarnya tujuannya itu menurunkan itu. Itulah yang disebut dengan politisasi agama. Dan arahan telah diberi, bersama pula kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, khusus pada Bapak Kanwil kami ucapkan kalau nak pergi berlayar bawalah kail, ikan dipanggang juga enak disoto. Berhubung karena di sini ada Pak Kanwil, ada akhirnya kita masih sama-sama untuk berfoto. Kami undang dengan segala hormat kiranya. Satu, dua, tiga. Oke, udah Pak? 1, 2, 3. Lagi. Ada gaya lain? Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Bang?